Halo semuanya, selamat datang di channel Kanata Winata. Di video kali ini, kita akan mempraktekkan penggunaan dari rumus sum if dalam dunia kerja. Nah, untuk file yang digunakan pada video ini, bisa kalian download nih gratis. Caranya mudah, kalian cek di kolom deskripsi, lalu kalian klik link download file. Nah, maka file tersebut akan terdownload otomatis pada perangkat kalian. Jika kalian sudah mendownloadnya, langsung saja kita praktekkan bersama-sama ya. Nah, bagi kalian yang belum tahu apa itu rumus sum if, rumus sum if ini berfungsi untuk menjumlahkan nilai berdasarkan satu kriteria tertentu. Nah, kenapa dia sering digunakan dalam dunia kerja? Ya pastinya akan memudahkan kalian dalam menyelesaikan pekerjaan kalian gitu ya. Nah, saja kita coba praktekkan gitu ya bagaimana rumusnya. Nah, contoh di sini terdapat data penjualan nih. Ada hari, lalu ada itemnya, lalu ada jumlah terjualnya gitu ya. Nah, di sini kita akan coba mengisi satu persatu dari data yang akan kita cari gitu ya. Contoh yang pertama, di sini kita akan mencari total atau jumlah penjualan dari hari Senin gitu ya. Nah, untuk menghitungnya di sini kita bisa gunakan rumus sum if. Kita coba ketik sama dengan sum if atau ya SUMIF tab. Lalu kita isi argumen-argumennya. Yang pertama kita mengisi rank. Nah, kita akan mencari data total atau jumlah dari hari Senin. Nah, Senin ini letak pada data hari gitu ya. Maka kita blok data harinya. Titik koma. Lalu di sini masukkan kriterianya yaitu Senin. Kita bisa ketik secara manual atau bisa kita langsung saja klik di sini Seninnya. Titik koma. Lalu kita mengisi sum rank yaitu nilai dari penjualannya. Kita blok data jumlah penjualannya. Tutup kurung, nah sebenarnya rumusnya enter. Nah, hasil pun muncul ya. Jadi untuk jumlah penjualan di hari Senin adalah 449 unit gitu ya. Nah, ini. Nah, seperti ini. Kalau misalnya kita ubah jadi Selasa gitu ya. Nah, maka hasilnya pun akan berubah gitu ya. Akan bertambah jadi 2165. Nah, ini ya. Nah, jadi seperti itu untuk contoh yang pertama. Nah, contoh yang kedua, topi hitam. Nah, sama seperti tadi, sama dengan sum if tab. Nah, untuk ranknya di sini topi hitam. Topi hitam ini terletak pada data item. Kita blok data itemnya. Titik koma. Kriterianya adalah topi hitam. Kita klik selnya. Titik koma. Sum ranknya itu jumlah penjualannya. Tutup kurung, enter. Nah, jadi untuk topi hitam terjual sebesar 929 unit gitu ya. Sini sama ini gitu. Nah, 929 unit. Nah, selanjutnya di sini ada penjualan baju gitu ya. Berapa sih total baju yang terjual? Nah, di sini kita bisa gunakan rumus sum if. Klik sama dengan sum if tab, klik sel bajunya. Masukkan data itemnya, titik koma, klik sel bajunya, titik koma, jumlah penjualannya, tutup kurung, enter. Nah, hasilnya pun 0 ya. Nah, kenapa 0? Karena data dari itemnya berbeda dengan data yang kita cari. Contoh, di sini kita akan mencari baju saja. Namun di itemnya ini terletak berbagai macam jenis. Contohnya ada baju merah size L, baju merah size XL gitu ya. Ada baju hitam. Namun di sini kita akan mencari jumlah penjualan bajunya saja secara general. Nah, jika kasusnya seperti ini, kita ubah di kriterianya. Kita klik kiri 2 kali di rumusnya. Nah, di F5 ini kita hapus F5-nya. Kita ketik tanda kutip. Lalu masukkan simbol bintang seperti ini. Atau di keyboard kalian bisa tekan Shift dan angka 8 secara bersamaan ya. Lalu kita ketik baju. Simbol bintang lagi. Tanda kutip. Nah, seperti ini ya rumusnya teman-teman. Tekan enter. Nah, maka pun muncul ya. Jadi jumlah penjualan baju secara general adalah 1678 unit sudah. Nah, di sini baju juga baju. Nah, baju. Jadi 1678 unit ya sesuai. Nah, jadi seperti itu untuk kasus yang kedua. Nah, contoh yang keduanya ada topi ya. Sama tadi yang baju topi. Nah, di sini kan data yang kita cari adalah topi secara general. Namun di itemnya dia terdapat deskripsinya atau keterangannya, misalnya topi hitam gitu ya. Berarti kita masukkan sama dengan sum if
tab, kita blok data itemnya, titik koma, tanda kutip, simbol bintang, topi, simbol bintang, tanda kutip, titik koma, jumlah penjualannya kita blok, tutup kurung, enter. Nah, maka hasilnya pun muncul gitu ya. Untuk topi secara general adalah 1495 unit. Nah, jadi seperti itu teman-teman untuk sheet yang pertama atau contoh yang pertama. Lalu kita pergi ke contoh yang kedua. Kalian bisa klik di sini sheet kedua. Nah, dia akan menampilkan kasus penjualan seperti ini ya. Nah, contoh di sini terdapat data gitu ya, ada data penjualan. Nah, kodenya, ada tanggalnya, ada item yang dijual, ada kuantitinya. Nah, di sini kita akan coba menghitung satu persatu kriteria yang akan kita isi. Contoh yang pertama. Di sini kita akan menghitung berapa sih kuantiti yang terjual sebelum tanggal 5. Berarti sebelum tanggal 5 itu tanggal 4, 3, 21 gitu ya. Nah, untuk kasus seperti ini kita bisa gunakan rumus SUMIF juga. Sama dengan SUMIF tab, rangnya yaitu kita akan mengisi data sebelum tanggal 5, maka kita blok data tanggalnya, titik koma. Nah, di sini kelihatannya adalah sebelum tanggal 5. Kita masukkan tanda kutip sebelum, berarti kurang dari 05 garis miring, di sini bulannya bulan 1 gitu ya. 01 garis miring 2024 tanda kutip titik koma, samrangnya itu kuantitinya. Tutup kurung, tekan enter. Nah, maka hasilnya pun muncul ya. Jadi jumlah kuantiti yang terjual sebelum tanggal 5 itu 300 unit. Sebelum tanggal 5 itu berarti di sini 21. Nah, 300 unit yang terjual gitu ya. Misalnya kita ubah tanggal 1 yang pertama keyboardnya jadi 173, ya dia akan otomatis jadi 400 gitu ya, karena dia bertambah 100. Nah, itu contoh yang pertama. Lalu contoh yang kedua, kuantiti terjual saat tanggal 5. Nah, sama saja di rumusnya yang ini ya. Sama dengan SUMIF tab, kita blok data dari tanggalnya, titik koma. Nah, di sini kelihatannya tanda kutip kita langsung masukkan 05 garis miring 01 garis miring 2024 tanda kutip titik koma, masukkan kuantiti terjualnya, tutup kurung, enter. Nah, maka hasilnya pun muncul ya. Jadi kuantiti yang terjual pada saat tanggal 5 itu hanya 37 unit gitu ya. Nah, di sini benar ya. Nah, yang terakhir kuantiti terjual setelah tanggal 5. Nah, sama sih tadi sama dengan SUMIF tab, blok data tanggalnya, titik koma, kelihatannya adalah tanda kutip. Nah, kalau setelah kita masukkan lebih besar 05 garis miring 01 garis miring 2024 tanda kutip, artinya lebih besar dari tanggal 5, setelah tanggal 5 gitu ya, titik koma, masukkan kuantiti yang terjual, tutup kurung, tekan enter. Nah, maka hasilnya pun muncul ya. Nah, jadi seperti itu teman-teman ya, contoh-contoh penggunaan dari rumus SUMIF dalam dunia kerja, yang pastinya kalian dalam dunia kerja itu pasti akan menggunakan rumus-rumus tersebut ya, dan praktek-prakteknya. Nah, semoga kalian paham dan dapat mempraktekannya dalam pekerjaan kalian. Jika ada yang dikoreksi atau ingin tanyakan, silakan kalian tulis di kolom komentar. Jangan lupa klik like dan subscribe channel ini, karena channel ini akan menampilkan video yang bermanfaat setiap harinya. Terima kasih telah menonton video ini, semoga video ini bermanfaat.